Wantang, syukurlah kamu baik-baik saja. Biar kulihat bayinya. Oh baik, Dokter cepat biar kulihat orang tua terkaya. Selamat Tuan Lin dan Nyonya Lin. Seorang putri yang sangat cantik. sayang lihat anak kita sangat mirip denganmu, hidung dan mulut kecil ini. Kecil sekali. Lembut seperti malaikat kecil. Ya. Ayah ibu, ingat wajahku, jangan biarkan pengasuh curi kesempatan. Nanti ayah belikan kastil terbesar, gaun terindah, uang saku bebas dipakai. Apapun yang kamu mau, ambil saja. Kita adalah putri kecil paling bahagia di dunia. Kamu itu terlalu memanjakan anak. Datang. Kartu hitam, uang saku, kastil, pesawat, hidup menang beruntung benar-benar datang. Raja neraka tidak bohong, ayah, kamu adalah dewaku. Selamat Pak Lin, Bu Lin. Kita membersihkan bayi, melakukan perawatan dasar dan pendaftaran. Harus sekarang ya? Pak Lin tenang saja, Ruang perawatan bayi sebelah. cepat saja. Aku baik-baik saja, Cichen. Kamu bawa bayi duluan. Aku khawatir padamu. Sayang, ikut susternya sebentar, ayah segera jemput. Hati-hati ya. Baik Tuan Lin. Aku harus pergi dari ayah dan ibu. Tunggu, tidak bisa. Pengasuh jahat juga ada di rumah sakit. Ayah, jangan lepaskan aku. Jangan pergi, jangan lepaskan pandangan orang tuaku. Perawat Zhang, peluk aku erat-erat. Aku punya firasat buruk tentang ini. Perawat Zhang, ranjang 3 pendarahan, darurat, periksa dia. Bayi ini, berikan saja padaku. Jangan percaya padanya. Dia pasti berbohong padamu. Oke, hati-hati. Aku akan segera ke sana. Oh, bagus. Ini adalah hal kecil. Akhirnya di tanganku. Itu kau, perempuan tua, kemana kau membawaku? Tolong aku, ayah dan ibu, putri kalian yang sebenarnya dicuri. Senang melarikan diri setelah melahirkan. Sekarang aku punya kesempatan untuk mencurinya. Perawat. Perawat, istri kaya akan melahirkan, cepat pergi. Ai. Baik. Saya telah melayani Anda seumur hidup, tapi pada akhirnya, Aku tidak bisa memanggil perawat. Yuewe yang malang, Tidak. Saya harus menemukan jalan keluar untuk Yuewe. karena nyonya ada di sebelah. Di- Ibu akan membuat Anda menjadi orang besar. Gadis, sarang emas bisa menjadi milikku. Mom dan dad, Ingin menelepon tidak ada. ibu dan ayah, tolong. tidak, tak mau di kehidupan selanjutnya jadi sapi seperti kuda. Yilin tenang, kamu orang yang sudah pernah mati, apa ditakutkan? Agar bijaksana biarkan dia rileks dengan pura-pura pingsan biar dia kira aku kehabisan nafas. HMPH, hal kecil itu pingsan. Menyelamatkanku dari masa. Sekarang juga. Hei, sayang. Ada soal bayinya? Apa yang terjadi? Dia baik-baik saja tadi. Bawa bayinya. TN Lin, bayinya lapar atau buang air besar, aku akan membersihkannya dan membawanya kepada Anda agar tidak berbau. Aku sudah bilang padamu untuk membawanya kemari dengan cepat. Berikan padaku. Tidak apa-apa. Tidak usah menangis, oke. Gadis nakal. Hari-hari baik sudah berakhir. Mulai sekarang, kemewahan ini milik Yueuku. Syukurlah aku sudah menukarnya. Jangan takut sayang. Jadi, kelak Yueuku akan menjadi putri terhormat dari keluarga Lin sekarang. Hanya perlu mengurus gadis nakal itu. Qingqian. Coba rasakan. Kulit bayi kok rasanya beda dari sebelumnya.
Bayi baru lahir keriput, sembuh beberapa hari lagi. Tidak. Cichen. Putar pergelangan tangan kiri Yi, biar aku lihat. Oh, Tidak. Ini bukan anak kita. apa? Saat melahirkan Yi, ku beri cap padanya. Di bagian dalam pergelangan tangan kirinya. Biar aku lihat. Perawat. Tolong carekan sesuatu untukku. Nyonya Lin, bilang saja, aku mau yang itu. Cap merah yang ada di daging babi. Ah, cap daging babi, benar. Iya, cap daging babi. Aku sudah nonton banyak drama pendek. Dalam drama pendek, anak orang kaya pasti akan tertukar. Harus beri tanda pada anakku. Beri tanda. Baik. Di tangan anak ini tidak ada tanda. Anak perempuan tertukar. Tertukar. Seseorang datang. Blokir rumah sakit dan temukan perawat itu. Tidak menemukan anakku, kalian semua pergi. Cepat. Ya. Jangan salahkan aku, salahkan diri sendiri yang terlahir di keluarga salah. Hanya ketika kamu benar-benar menghilang, Yueweku baru bisa dengan tenang menjadi nona besar. Ayah, ibu, tolong. Sembunyikan di sini, pasti tak akan ada yang menemukannya. Nakal kecil, pergi ke LAN. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya aku terlalu gugup. Anak nakal. Di sini tidak ada yang bisa menolong kamu. Hei, aku tanya kamu. Kamu apa? Siapa di sana main-main? Di atas? Nenek, penglihatanmu kurang baik ya. Nenek, siang bolong tidak di rumah istirahat, malah ke kamar mayat mencuri mayat. Selera kamu berat juga ya. Nak, jangan sembarangan bicara. Seorang perawat di tempat kerja, keluar dari sini. Bukan. Kau bohong. Perawat di sini memakai sepatu putih, dan kau memakai yang hitam. Jadi kau sama sekali bukan perawat di sini. Ya, sayangku, kau punya mata bagus. Aku memakai sepatu salah hari ini. Jangan ribut, bayi ini kehabisan nafas. Aku membawanya sesuai aturan. Kau berbohong lagi, aku melihat dia bergerak. Kau melakukan pembunuhan, sialan. Tolong aku, anak kecil. Berikan bayinya, atau aku akan panggil polisi untukmu. Bocah nakal, pergi. Jangan ikut campur. Anak nakal, pergi utara, selatan, Jangan, aku tidak mau mati. Kalau tertangkap, aku benar-benar akan mati. Cari semua untukku. Ya. Yi. Yi. Ke utara. tangkap penjahat. Seseorang ingin menyakiti bayi. Yi. Ibu, ayah, tolong. Lepaskan aku. Ini darurat. Ada bayi yang hilang di rumah sakit. Ini ayah. Ayah menemukanku. Aku selamat. Lin Chengqian menemukan bayi tertukar. Aku harus melarikan diri. Singkirkan bajingan kecil. Aku akan membunuhmu dengan tanganku. Apa aku benar-benar akan mati? Hampir saja, kalau bisa lolos, tak ada yang bisa menangkapku. Pak Lin. Ah, di mana putriku? Kau sembunyikan dia di mana? Pak Lin, tidak, bukan aku, tadi ada pedagang manusia. Wajahnya sangat jahat. Dia yang menculik anak itu. Lari ke arah sana. Berhenti. Ayah, aku di sini, cepat selamatkan aku. Yi. Tangkap orang jahat. Paman, cepat selamatkan. Perawat menyembunyikan bayi di sini. Apa? Yi. Maaf ayah terlambat, jangan takut Yi. Ayah sudah datang. Pak. Temukan perawat baru kabur. Gali dalam, tangkap dia. Ya, ya.
Nona kecil. Saatnya minum susu. Bibi Wang gendong. Ayah kaya tak berguna. Sudah mencari pembunuh lama, tapi belum menemukan pengasuh jahat. Malah membiarkan dia merawatku. Tapi sekarang aku sama sekali tidak takut karena... Hentikan, jangan sentuh adikku. Jangan kamu mengganggu. Hentikan, jangan sentuh adikku. Jangan kamu mengganggu. Sialan bocah. Kalau bukan karena kamu, aku sudah punya kesempatan. Untung saja dengan wajah tampan ini, aku dapat abang pengawal 24 jam. Anak kecil. Terima kasih sudah menyelamatkan Yi. Om sudah menggendong lama, sekarang giliran aku bawa adik kecil pulang. Apa? Bocah, mau bawa anakku kemana? Om tahu, dari kecil aku sudah jauh dari orang tua. Aku sendirian, sepi. Aku cuma ingin adik kecil yang imut seperti dia. Bocah sialan. Melantur lagi di sini. Kau doakan ayahmu cepat pergi ya. Anak nakal. Bicara sembarangan lagi. Kau doakan ayahmu pergi. Telinga ayah hampir putus. Aduh. Pak Lin, maaf sekali anak saya nakal, membuat Anda terganggu. Oh Pak Shen, ini putramu. Ayah, kalau tidak bisa bawa adik pulang, aku yang akan pergi ke rumah adik. Selama 3 bulan ini, si penolong kecil melindungiku dari nenek sihir mendekati. Tidak mungkin. Adik senyum padaku, hehe mimisan, penolong kecil. Kamu terlalu mudah terpesona ya. Zhiwan, kamu kenapa? Biar kulihat, mimisan nih, sini ku bersihkan. Oke nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa bocah nakal itu bisa dipuja-puja? Sedangkan putriku yang manis harus bersembunyi seperti tikus dalam got. Ini tidak adil. Adik, yang berkilau untukmu. Cincin berlian belasan karat. Wah, berapa harganya ya ini? Hanya beberapa puluh juta saja untuk cincin berlian. Benar, tidak bisa mencapai keluarga Lin, mendekat ke keluarga Shen juga bisa. Selama Yue Yue merebut hati tuan muda, sama-sama bisa naik daun. Tuan muda Shen, putri saya Yue Yue sangat manis, putih, gemuk, menggemaskan. Mau lihat atau gendong? Wah, wanita tua itu ganti target. Biarkan putrimu menggoda pengawalku. Tidak akan terjadi. Adik memanggilku. Tuan muda lihatlah. Yue Yue sedang melihat Anda. Selesai. Dia lihat ke sana, nak. Jangan lihat yang palsu, lihat aku. Aku yang imut di sini. Jangan. Jelek jangan bikin adikku takut. Tuan muda, Anda bercanda. Anakku Yoyo itu putih bersih dan imut. Jelek sekali, jelek ya jelek. Kulit kasar. Seperti kentang belum kupas. Matanya kecil seperti garis kesempitan. Bibir tipis, wajahnya kejam. Hidung pesek, nanti pasti lebih jelek saat besar. Ke rumahku jadi pembantu, rasanya jeleknya bikin bad mood, cepat bawa pergi. Makian yang bagus. Makian yang bikin nenek sihir teriak, anak baik kau jago banget ngatain, puasnya. Buang, anak kecil ngomong sembarangan, jangan dimasukkan ke hati. Iya. Nyonya, anak ngomong sembarangan. Anak kecil ngomong sembarangan. Bocah nakal, mulut anjing tak keluar gading. Gadis berubah 18 kali, Yue Yue di masa depan cantik sekali. Nyonya, Yue Yue, dan Nona Yi lahir pada waktu yang sama. Sungguh kebetulannya, siapa tahu mereka saudara kembar di kehidupan. Bagaimana kalau mereka jadi saudara angkat, bisa saling menjaga? Itu kurang baik, kan? Saudara kembar He. Jika di kehidupan sebelumnya mereka benar-benar saudara kembar, pasti dia melakukan sesuatu yang buruk sehingga sekarang jadi jelek begini. Jika dibandingkan dengan seperti langit dan bumi. Jika kamu ingin menjadi adik kakakku, dia pantas mendapatkannya. Jangan lihat yang jelek, aku akan memberimu boneka yang cantik untuk dimainkan.
Selama kau ada, Yue selalu jadi gadis jelek. Selama kamu ada, Yueku akan selalu menjadi gadis jelek yang tidak bisa dilihat di siang hari jika kamu bisa menghilang. Jika Anda bisa menghilang, selama Anda bisa menghilang, Yue satu-satunya wanita keluarga Lin menikmati semua ini. Jadi, Anda harus mati. Satu-satunya masalah sekarang. Apakah anak nakal ini yang menempel padanya seperti kulit anjing? Di sebuah negeri yang jauh, ada seorang raja bijaksana dan seorang putri yang cantik. Ada yang aneh. Kenapa nenek sihir belakangan ini tidak memperhatikanku lagi, malah terus memeluk si palsu itu? Mereka berbisik di sudut, keheningan ini agak menakutkan. Mungkin ini adalah ketenangan sebelum badai. Ini adalah serum pemutih yang kubeli dengan harga mahal. Pasti efektif. Yuyu sedikit lebih putih. Matanya sedikit lebih besar. Pasti bisa lebih cantik 100 kali dari si nakal kecil itu. Memutihkan si palsu dengan giat, rasanya lebih menakutkan daripada sebelumnya ketika mencoba menukarku. Aku punya firasat yang sangat buruk. Si nenek jahat. Lagi kepikiran apa yang buruk. Aku merasa ada firasat sangat buruk. Si nenek jahat. Lagi kepikiran apa yang buruk. Adik, fokuslah. Jangan lihat si jelek itu, nanti rusak matamu. Lihat buku kakak, naga ini gagah sekali kan? Dengan si penolong kecil ini sebagai bodyguard 24 jam. Nenek jahat itu punya niat buruk pun. Mungkin juga tidak berani sembarangan. Ji Yuan. Pak Lin, terima kasih menerima kami. Saya akan segera membawa Zi Yuan pulang. Tidak ingin tinggal beberapa hari lagi? Sekolah sudah mulai. Mulai sekolah. Ayah membawamu ke kota pelabuhan mulai sekolah. Tidak. Aku mau tetap di sini untuk melindungi adik. Apa? Pahlawan kecil akan pergi. Habis sudah. Akhirnya kesempatan datang. Zi Yuan, teman masih menunggu di luar, ayo kembali dengan ayah. Tidak bisa pergi. Kalau penolong kecil pergi, aku akan jadi ikan di talenan, dipotong sama pengasuh jahat. Adik, aku tidak pergi. Aku mau di sini melindungi adik. Zi Yuan, ini hanya sementara berpisah dengan adik. Nanti kalau liburan, ayah akan bawa kamu untuk lihat adik lagi, oke? Aku tidak mau sekolah, aku hanya mau adik. Adik berbahaya sekali. Kalau aku pergi, bagaimana dengan adik? Kamu dengar enggak? Aku benar-benar berbahaya. Lihat tuh, di pojok ada nenek tua dengan senyum jahat. Cepat Pak Shen. Bagaimana kalau Zi Yuan tinggal lebih lama? Pihak Lin. Semua sudah diatur di sekolah. Soal pelajaran memang nggak bisa ditunda. Zi Yuan, ayo pergi. Adikku, ini untukmu. Aku ada ikatan dengan gelang ini. Jika ada bahaya, Pecahkan. aku pasti segera datang menyelamatkanmu. Aku pergi. Dengar, Aku pergi. Selesai, Paman Shen sudah memutuskannya. Jaga dirimu, penyelamat kecil. Dengarkan dan pulanglah. Kami pergi dulu, Pak. adik tunggu aku. Hati-hati di... Oke. Habis sudah, tampang nenek sihir itu pasti lagi nyimpen rencana besar, ayah. Selamatkan aku. Tuan. Nona kecil ini kangen sama Tuan Muda Shen, lagi marah. Anak kecil biasa begitu, nangis, tidur pasti baik. Biar aku coba menenang, pasti diam. Tapi menangis hebat. Pak, saya sudah lama merawat Yue, paling berpengalaman. Iya ya. Tidak, ayah, kamu jangan percaya dia. Iya ya. Tidak, ayah, kamu jangan percaya dia. Pak, Nyonya pesan makan malam lilin malam ini, beri kejutan. Waktunya hampir tiba. Pergi, Bapak, biarkan aku menjaga anak, jangan khawatir. Baiklah. Aku titipi padamu. Baik, Pak. Ayah pergi dulu. Jangan pergi, dia penipu, dia mau membunuhku.
Akhirnya semua yang mengganggu sudah pergi. Benda kecil akhirnya jatuh ke tanganku. Hanya kalau kamu mati, baru Yuyueku bisa jadi satu-satunya putri sejati keluarga Lin, menikmati segalanya darimu. Habis sudah, kami terpanggang. Hai Kak. Keluar. Ah, itu. Saya pergi ke kebun untuk ambil. Oke, baiklah. Kamu pelan-pelannya. Sebentar lagi. Sedikit lebih dalam. Tidak ada yang bisa menemukannya. Dia mau mengubur saya hidup-hidup. Ayah, ibu, tolong selamatkan saya. Mulai sekarang. Aku Yuyu, putri tunggal keluarga Lin. Hahaha. Pakai pakaian terbaik. Tinggal di rumah terbesar. Jadi tuan muda keluarga Shen. Seiring waktu, akan menyukai Yuyueku. Yuyue, cincin berlian besar ini untukmu. Tuan besar, cincin berlian. Milikku. Semuanya milikku. Sudahlah. Nenek sihir itu datang. Apa hari ini kita benar-benar akan mati di hutan belantara ini? Anak nakal. Sudah waktunya pergi. Sudah waktunya pergi. Tidak mau mati. Belum puas jadi anak orang kaya. Belum habis pakai kartu hitam ini. Adik, ini untukmu. Aku punya firasat dengan tasbih ini. Jika menghadapi bahaya, Pecahkan itu. Aku terbang untuk menyelamatkanmu. Tasbih, aku masih punya tasbih. Penolong kecil, tergantung padamu. Jiwan, ada apa? Apa yang tidak enak badannya? ini adikku, ada yang terjadi padanya. Hei berhenti, putar balik ke rumah Lin sekarang. Jiwan, jangan bertingkah. Sekarang di jalan tol, bagaimana berputar balik? Ini adikku, terjadi sesuatu. Berselang. Halo, Paman Lin, ini Ziwan. Yi dalam bahaya, selamatkan dia cepat. apa? Ziwan, kamu salah? Yi baik-baik saja di rumah. Cengkian. Ada apa dengan Yi? Tuan, Nyonya, ada masalah. Nona hilang. Dan Ponggazu Wang Xuliang juga hilang. Blokir pintu keluar. Gali sedalam mungkin, harus temukan Yi. Cepat pergi. Yi, Tuan, lokasi ponsel Wang Xiaolian. Dia ada di gunung ini. cari, cepat cari. Baik. Pergi. Anak nakal. Lihat dengan jelas, kan? Ini adalah tempat pemakamanmu. Wanita tua itu gila, dia ingin menguburku hidup-hidup. Tolong, ayah, ibu, di mana kalian? Setelah kamu mati, Yuyuku akan jadi satu-satunya putri keluarga Lin. Memakai pakaian sutra mewahmu. Tinggal di istana emas dan istana, habiskan semua harta kamu. Dan semua milik keluarga Lin. Semua itu milik kami Wang Xiulian dan putrinya. Gila betulan. Wang Yue punya ibu seperti kamu, benar-benar sial seumur hidup.
Tolong, Mati saja, Chen Xiulian, berani-beraninya kamu. mati saja. Wang Xiulian, berani-beraninya kamu. Hina, kembalikan. Ayah, ibu, kalian akhirnya tiba. Syukurlah aku tidak perlu mati. Tangkap dia. Tidak bersalah, Pak, Bu. Bukan saya yang menyakiti Nona. Laki-laki ingin mencelakai Nona. Laki-laki. Laki-laki seperti apa? Jelaskan. Pria berpakaian kasar. Saya melihat sendiri dia menggendong Nona dan berusaha mengejar dan merebut Nona. Dia kuat, saya didorong sampai terjatuh. Orang itu lari sana. Pak, cepat kejar, jangan biarkan binatang itu lari. Apa? Bu, ini benar-benar jika saya mengatakan kebohongan, petir akan menyambar saya. Pergilah. PAK. Di sana ada jejak kaki besar. Dilihat dari arah dan kedalamannya, sepertinya ada orang yang bertarung di sini, lalu berlari ke arah hutan. Apakah mungkin yang dikatakan oleh Wang Xiulian itu benar? Untung aku sudah siap-siap. Pak Sang mau berkemas. Kenapa? Tidak kuat lagi. Besok pulang kampung. Jaga tanah beberapa hektar. Selesai hidup ini. Aku akan mengantarmu. Orang tua akan pergi. Pas sekali. Aku bisa menyalahkan dia atas kematian anak nakal. Sepatu ini adalah pion terbaikku. Sepatu ini adalah jimat pelindungku. Setelah aku tinggalkan jejak kaki laki-laki, siapa yang bisa curiga padaku? Yuyu, ibu pasti akan membuatmu menjadi satu-satunya anak perempuan keluarga Lin. Tuan, ukuran sepatu setidaknya 45, pasti bukan seukuran Wang Xiulian. Tuan dan Nyonya, ada pria ingin mencelakai Nona. Aku berjuang untuk menyelamatkannya. Aku menganggapnya lebih penting daripada hidupku, mana mungkin aku mencelakainya. Mohon Tuan dan Nyonya bisa melihat dengan jelas. Lihat dengan jelas. Mohon Tuan dan Nyonya bisa melihat dengan jelas. Selama kita masih hidup, akan ada kesempatan. Meskipun kali ini tidak berhasil menghabisi bocah nakal itu, suatu saat nanti pasti ada kesempatan untuk menghabisinya. Buang berdrilah. Kami salah paham padamu. Nyonya, tidak apa-apa. Omong kosong. Omong kosong, jelas kamu yang beberapa kali mencoba mencelakanku. Siapa? Siapa yang bicara? Apa kau juga mendengar, sayang? Ya. Apa yang terjadi? Ayah ibu, kenapa tidak bisa melihat wajah asli Wang Xiulian? Apa yang kita dengar? Suara hati si kecil. Ayah, kenapa mudah tertipu? Wang Xiulian menyamar jadi perawat untuk membuangku ke loker maya. Sekarang dia membuat cerita tentang pria, dan kalian tertipu lagi. Aku khawatir. Di rumah sakit, perawat palsu yang ingin menculik Yi ternyata juga dia. Kalau bukan karena mendengar suara hati Yi, kita hampir. Tertipu lagi oleh perempuan ini. Biarkan dia lolos. Tuan dan Nyonya, sekarang kesalahpahaman sudah teratasi. Kumohon, segera bawa Nona pulang. Di gunung terpencil, anginnya kuat dan suhunya dingin. Nona sangat berharga, tidak bisa menderita begitu. Melihatnya saja membuat hatiku sakit. Tangkap dia. Tuan. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak bersalah. Lihatlah, demi menangkap penjahat penculik anak itu, saya sampai terluka begini. Sekarang ditangkap seperti pencuri. Hidupku sudah tidak ada artinya. Lebih baik mati saja untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Pak, saya benar-benar dikambing hitamkan. PAK.
Kalau dia benar-benar mati di opini publik akan sulit. Jangan percaya, ayah. Dia berpura-pura. Sepatunya di sebelah kiri, lubang tanah yang baru digali. Aku lihat sendiri dia menguburnya. Sepatu hitam, cepat gali. Bukti jelas. Berhasil. Dasar bodoh-bodoh ini. Ternyata dia tertipu dengan trikku. Pergi ke sana dan gali tanahnya. Bagaimana dia? Aku menguburkan sepatu. Tidak. Pasti kebetulan. Tuan, apa yang Anda lakukan? Di tengah hutan ini. Kenapa Anda menggali tanah? Tuan sudah menemukannya. Wang Xiulian. Bukti sudah ada di sini, kamu mau bilang apa lagi? Bukti sudah ada di sini, kamu mau bilang apa lagi? Ada sepatu, lalu kenapa? Apa itu buktikan apa? Mungkin sengaja dikubur pembunuh untuk fitnah saya. Anda nggak bisa pakai sepasang sepatu jelek menghukum saya. Kesetiaan saya pada keluarga Lin dan Nona disaksikan matahari dan bulan. Setia. Wang Xiulian, aku nggak anak 3 tahun yang gampang dibohongi. Pakai topi dan masker, aku tetap kenal kamu. Dulu di rumah sakit ibu dan anak, perawat palsu yang mau bunuh anakku di ruang bersalin dan menyelipkannya di ruang inkubator, itu kamu. Nggak mungkin. Gimana kamu bisa tahu? Keluarga Lin gak baik sama kamu dalam hal apa? 3 kali lipat gaji, pakaian baru, sepanjang tahun. Bagaimana bisa kamu berlaku kejam pada bayi berumur 3 bulan? Sekarang aku tanya kamu. Yuiweku dan dia. Lahir di hari yang sama, kenapa Yuiweku harus dianggap rendah sejak lahir? Hanya jika dia mati. Yuiweku bisa menjadi satu-satunya putri Lin yang sah. Menghalangi jalan Yuiwe. Dia harus mati. Diam, wanita jahat. Bawa pergi. Panggil bagian hukum. Tuntut percobaan pembunuhan, penculikan anak, menanam barang bukti. Aku ingin dia di penjara. Ya, bawa dia pergi. Itu tidak adil. Perempuan tua akhirnya dipenjara. Kehidupan bayiku sebagai anak kaya akhirnya berlalu. Aku akhirnya berlayar. Hidup ibu dan ayah. Kakak dan adik ipar. Kakak kedua, kakak. Kenapa kamu kembali? Dapat kabar Yi bermasalah. Bagaimana kondisinya? Tidak terluka, kan? Penjahat nekat itu sudah tertangkap belum? Sudah tertangkap. Ya ampun, Lin Zikun. Bukankah ini seperti drama murahan di mana kelihatannya rukun tapi diam-diam menikam saudara? Akhirnya membuat ayah bangkrut, masuk rumah sakit jiwa, dan naik jadi kepala keluarga Lin dengan menginjak mayat ayahnya? Bos terakhir yang jahat kan? Ya Tuhan, kamu bercanda. Saya belum minum susu, sekarang ada paman kedua yang mau rebut harta. Kakak, lihat baik-baik. Termasuk 15% yang baru saya beli. Ditambah yang dulu kamu trust saya dan minta saya pegang. Sekarang saya pegang 45% saham Lin. Hitam di atas putih, aku pemegang saham terbesar sekarang. Zikun. Kamu permainkan aku. Kapan kamu dapat saham ini? Strategi, bisnis seperti medan perang. Kakak, kamu terlalu naif. Kursi ini harus berganti pemilik. Ingat hari ini kakek. Mulai sekarang, aku Lin Zikun, menjadi kepala keluarga Lin. Triple, Janggon. Aku mau jadi anak orang kaya, bukan jadi pengemis di jalan. Kakak, ekspresimu kenapa? Ramalan Yi untuk tahun depan. Mungkin sekarang adik kedua masih belum berpikiran begitu. Menolongnya mungkin bisa mencegah, tidak apa-apa. Hei Zikun, kamu santai-santai di luar negeri, kenapa tiba-tiba pulang? Aku tidak ingin melewatkan kelahiran Yi dan pesta 100 harinya jadi aku segera kembali. Oh iya. Ini hadiah, ini untuk Yi kecil, putri kecil Yi, kalung panjang umur emas murni. Semoga panjang umur dan banyak rejeki.
Ini, aku khusus mencarinya, ginseng liar 100 tahun dan jamur lingzi ungu. Kakak, kamu bekerja keras untuk perusahaan sampai kurusan. Ginseng dan lingzi ungu ini sangat baik untuk memperkuat vitalitasmu. Kamu harus makan tepat waktu, jaga tubuhmu. Sepertinya sekarang adik kedua belum punya niat lain. Nanti kalau sering ngobrol dengannya, seharusnya tidak ada masalah. Tidak, ayah, kamu jangan sekali-sekali menerima suplemen itu. Itu racun dalam gula yang akan menggerogoti tubuhmu sedikit demi sedikit, membuatmu bingung, tubuhmu lemah, dan akhirnya ayah akan diusir dari keluarga Lin tanpa uang sepeser pun, menderita sakit dan mati menyedihkan di jalanan. Ini semua karena benda ini. Itu racun dalam gula yang akan menggerogoti tubuhmu sedikit demi sedikit, membuatmu bingung, tubuhmu lemah, dan akhirnya ayah akan diusir dari keluarga Lin tanpa uang sepeser pun, menderita sakit dan mati menyedihkan di jalanan. Ini semua karena benda ini. Lin Zikun, aku sudah baik padamu, juga tidak pernah berniat merebut apapun darimu, tapi tidak menyangka kamu ingin racuni aku secepat ini. Kakak, Sekarang belum saatnya untuk mengejutkan mereka, aku harus berpura-pura tidak tahu dulu. Zikun, kamu benar-benar perhatian, saudara sendiri masih mengingatku. Hadiah ini aku terima. Zikun, kamu pasti lelah setelah penerbangan. sebaiknya cepat pulang dan Baik, Kakak, aku akan naik ke atas untuk istirahat. Kakak, pastikan kamu dan istri minum suplemen ini. tentu saja saya akan ingat. Qingqian. Bagaimana dengan suplemen ini? Saya akan suruh orang untuk memeriksanya. Jika memang ada racun. Wantang, hasil pemeriksaan keluar. Ginseng dan Ganoderma tercampur racun saraf kronis berkonsentrasi tinggi. Konsumsi 3 bulan menyebabkan gangguan mental dan gagal organ. Saya suruh orang untuk menangkapnya. Tunggu. Jangan gegabah. Jika dia berani mengirim, pasti ada langkah cadangan. Jika kita bongkar rencananya, dia bisa dengan mudah mengatakan obatnya telah diganti. Malah kita memperingatkan dia dan membuatnya semakin waspada. Kamu benar. Mari kita gunakan strategi melawan. Lihat saja trik apa yang akan dia mainkan. Tanpa Yi di sini. Aku tak akan kalah. Zikun, kamu berikan ke kami dan aku serta istrimu akan langsung menikmatinya hari ini. Barang bagus ini tidak boleh disia-siakan. Siang. Pak. Pergi ambil air hangat untuk dilarutkan. Baik. Siang. Pak. Kamu ambil air hangat untuk menyeduh. Baik. Ayo, Wantang. Untuk merayakan pulangnya Yi dengan selamat. Dan juga terima kasih atas niat baik adik kedua. Mari kita bersulang. Terima kasih adik kedua, sudah repot-repot. Selama kakak dan kakak ipar suka, aku masih punya stok, habis bilang saja padaku. Bodoh sekali, semakin kalian minum, semakin cepat kalian mati. Siang, seduh lagi 1 cangkir. Adik kedua, minum 1 gelas. Akhir-akhir ini kamu juga capek, harus tambah tenaga. Kakak ipar, ini khusus untuk kakak besar. Bagaimana bisa? Zikun. Itu tidak benar. Barang bagus yang kamu bawa sendiri, tapi sendiri tidak minum. Apakah kamu anggap kami menjamu dengan tidak baik, atau? Apakah ada masalah dengan suplemen ini? Kamu sendiri juga takut minumnya. Apa yang kakak besar katakan? Saya minum. Saya minum. Kakak, perutku ini mungkin pagi tadi makannya terlalu buru-buru. Rasanya agak tidak enak. Permisi sebentar. Sekarang bisa dipastikan racun itu dia yang kasih. Untung sudah mengganti obatnya. Sekarang yang minum racun cuma dia sendiri. Ini semua karena ulahnya sendiri. Ini semua karena ulahnya sendiri. Kakak. Aduh, maafkan saya membuat kalian melihat ini. Ngomong-ngomong, adegan 100 hari nanti 2 hari lagi kan? Kalau butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih, semuanya sudah siap. Daftar tamu, acara, semuanya sudah kita periksa berkali-kali. Pada hari itu, kamu tinggal datang dan bersenang-senang saja. Syukurlah. Kakak dan kakak ipar urus, saya tenang. Ngomong-ngomong, saya sudah siapkan hadiah 100 hari yang spesial untuk putri kecil Yi. Pastinya akan membuatnya.
Takkan bisa lupa seumur hidup. Dia mau coba apa lagi? Gak apa-apa. Kita punya Yi. Tanya Yi saja. Sayang bangun. Siapa sih? Nyebelin banget. Si kecil masih mimpi indah nih. Yi sayang, bilang ke mama. Pesta 100 hari kamu seru gak? Ada kejadian yang menarik gak ya? Pesta ulang tahunnya, rasanya memang ada. Paman jahat kasih air manis ke papa, terus papa pusing dibantu pergi, tante nakal di kasur, banyak orang buka pintu. Saudaraku tercinta, hari ini aku akan hancurkan reputasimu. Masuklah ke sini. Layani saudaraku dengan baik, kau dengar? Ya, Pak. Aku mengerti. Ayo, Tuan Lin. Mari kita bersenang-senang. Bos. Nikmati gadis AIDS yang kutemukan untukmu. Ya Tuhan, TN Lin berselingkuh dengan putrinya di pesta ulang tahun ke-100. Lin Chengqian, bagaimana kau bisa menghadapiku? Bagaimana kau bisa menghadapi yang baru lahir? Sungguh hadiah 100 hari yang orisinil, kakak yang baik yang sangat mencintaimu. Dia ingin menghancurkanmu, menghancurkan hari baik Yi. Maka kita buat dia mendapat balasan. Selamat datang di pesta 100 hari putri kecilku. Direktur Lin dan Nyonya Lin, putri Anda sungguh mengagumkan, seperti bidadari. Ini menunjukkan keberuntungan besar dan kemuliaan. Selamat, selamat. Benar sekali, memiliki putri seperti permata ini, masa depan cerah menanti, membuat iri orang lain. Terima kasih atas kehadiran Anda. Putri kecil ini beruntung berkat kasih sayang kalian. Yi sayang, lihatlah, hari ini banyak paman dan bibi datang memberkatimu. Zikun, bersabarlah, pertunjukan sebentar lagi dimulai. Nanti sesuai rencana, aku akan mengalihkan perhatian Wen Wantang. Berapa lama lagi dia bisa sombong? Semakin tinggi diangkat, semakin sakit jatuhnya nanti. Memakerkan dia jatuh dan dihinakan semua orang. Saya jadi merasa sangat puas. Tenang, kita pasti akan berhasil. Datang, paman kedua mereka sudah datang. Ayah, ibu, jangan hanya senyum, waspada, paman kedua akan beraksi. Kakak dan kakak ipar. Selamat ya. Di hari bahagia ini, sebagai adik harus bersulang untuk Anda. Semoga putri kecil kita Yi sehat bahagia dan panjang umur. Juga semoga Lin Group di bawah pimpinan Anda semakin sukses dan berprestasi. Adik kedua perhatian. Kita satu keluarga, tak usah formal. Wantang, lama tidak bertemu Manli, ajak ke area makanan penutup. Manli, ayo kita pergi. Kakak ipar, aku ingin belajar darimu. Yi tumbuh seperti bidadari kecil. Berhasil. Wen Wantang sudah dialihkan. Kakak, Sekarang kau sendirian. tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hari baikmu sudah berakhir. Adik kedua, adik. Kakak, Untuk Yi, untuk keluarga Lin, bersulang. bersulang. Ah, ayah minum minuman dari paman kedua, selesai sudah. Paman yang licik itu pasti sudah mengatur wanita licik di kamar utama. Oh tidak, apakah hidup kaya saya sudah selesai? Tolong, Raja Neraka. Nyonya, Nampaknya nona kecil mengantuk, dibawa ke kamar bayi untuk beristirahat. baik hari-hari, kamu bantu dia tidur ya. Jangan bawa aku pergi. Mau di sini, harus beritahu ayah. Penggasu, turunkan aku. Oh tidak, ayah akan terkena jebakan. Tolong. Kenapa alkohol ini begitu kuat ya kak? Akhir-akhir ini terlalu sibuk, jadi toleransi alkoholmu jadi rendah.
Aku antar ke kamar untuk istirahat. Di sini terlalu bising. Tidak bisa lagi. Aku mabuk, tolong bantu aku. Tidak tahan. Repot atau tidak, kita kan keluarga. Lin cengkian. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Tunggu saja ketika foto kamu dengan wanita kotor itu tersebar kemana-mana. Aku ingin lihat bagaimana kamu masih menjadi kepala keluarga Lin. Keluarga Lin pasti akan menjadi milikku. Kakak sudah sampai. Istirahat yang baik ya. Lin Chengqian, akhirnya kamu mengalami ini. Ketika kamu jatuh, aku ingin lihat apakah ayah masih pilih kasih padamu. Keluarga Lin adalah milikku, dan semua ini hanya milikku. Target sudah di tempat kamar utama. Cepat kemari. Pertunjukan. Dimulai. Apa yang terjadi? Kepala. Pusing sekali. Lin Zikun. Ini akibat ulahmu sendiri. Pak Lin. Kita lama sekali tidak bertemu. Iya, benar. Aku baru saja kembali aku ambil proyek, harap dukungan darimu. Terima kasih banyak atas perhatian Pak Lin. Nikmati hadiah besar yang sudah disiapkan untukmu. Pemeran utama sudah datang. Adik kedua. Semoga kalian bersenang-senang. Pemeran utama sudah datang. Ernie. Selamat bersenang-senang. Kenapa Zikun belum turun? Selesai, segera selesai. Apa ada yang salah? Tidak, tidak. Rencananya sudah direncanakan dengan baik. Nona, ini buruk. Ada yang terjadi. Sudah selesai, sudah selesai. Butler Wang Butler Ueda APA, apakah itu Yi? Tidak, Nona baik-baik saja. Ya, ini kamar tidur utama. Aku ingin melihat bagaimana guru beristirahat, tapi saat aku sampai di pintu, aku melihatnya. Mendengar suara aneh di dalam. Suara aneh? Suara apa? Pengurus Wang, jelaskan lebih jelas. Apakah kakak tidak enak badan? Suara rintian wanita. Dan pintu dikunci dari dalam. Saya ketuk, tapi tidak ada yang menjawab. Ya Tuhan, di kamar utama? Ari Iniceratus Ari Pereyan Nonalin. Direktur Lin dia. Ini benar-benar terlalu kurang bijaksana. Nyonya Lin juga ada di sini. Tidak, bukan seperti itu. Cincin bukan seperti itu. Ada kesalahpahaman, ulah pelayan tak tahu aturan. Caca qui part. Curaza Empire Pasti, Iniula Pelayan Takta Umalu. Mencuri kesempatan saat kakak mabuk, mencapai tujuan. Ai Greco. Kita naik dan periksa, buka pintu, tangkap basah agar kakak bisa jelas. Bukan Manli. Penggu. Kakak ipar, kapan lagi ini terjadi? Demi reputasi kakak dan masa depan Yi, kita harus selidiki ini, betul kan semua? Betul kan? Ya, Nyonya Lin, yang benar akan tetap benar. Mengejar biarkan Lindong mendapatkan nafas. Pergilah bersama untuk melihat. Ini. Kepala Pelayan Wang, di mana Insignia? Buka pintunya. Saya ingin melihat orang jahat rendahan mana yang berani berakting di keluarga Lin. Nyonya, ini. Mani, tolong jangan buka pintunya. Kakak Ipa, apa kau bodoh? Apa kau mencoba melindungi orang di dalam? Atau kau memberitahuku? Kau tahu siapa yang ada di dalam? Nyonya Lin, kau sedikit mencurigakan. Ya, buka pintunya dan kita lihat saja. Jika ini hanya kesalahpahaman, ini akan membersihkan nama TN Lin. Caca qui part. Jika Kotoruman Galangiku, comment Kurigakan. Demi kepolosan adikmu. Pintu ini harus dibuka. Kepala Pelayan Wang, Ambilkan Insignia. Aku akan mengurusnya. Manny. Buka pintunya, kau akan menyesal.
Many isel? Aku senang aku menyesal. Astaga, ada orang yang benar-benar main-main. Tak heran Nyonya Lin tak mengizinkan kita melihatnya. Kalian berdua jalang, beraninya kalian bermain-main di pesta ulang tahun Yi, kurasa kalian sudah bosan hidup. Aku akan mencari kalian. Momli berhenti. Saya sarankan kamu, jangan buka. Kakak ipar, kenapa tidak boleh membuka? Apa kamu masih melindungi dua orang bajingan ini? Manli, saya khawatir kamu tidak tahan dengan kenyataannya. Tidak tahan? Lucu, siapa lagi di bawah selimut selain Lin Chengqian? Cukup buka, dia akan selesai. Tiba-tiba saya ingat. Beruzen kokak mabuk. Zikin yang bantu dianek sendiri. Dibawa masuk ke kamar utama ini. Kakak ipar, kenapa tegang banget, mati-matian gak kasih lihat? Jangan-jangan dari awal sudah tahu siapa di dalam. Masa sih? Dari awal, Siapa orang di dalam? Astaga, maksud Bu Shang adalah yang selingkuh di dalam adalah Bos Lin. Pantas saja Nyonya Lin terus halangi biar gak lihat. Ternyata takut malu, di pesta 100 hari malah bikin begini, Bos Lin memang pandai main ya. Ibu Lin, topi hijau ini cukup mencolok. bukan, tidak seperti itu. Chengqian bukan orang begitu. Kokak apa? Kertas tidak bisa menutupi api. Kamu bisa melindungi sesaat, tapi tidak selamanya. Hari ini, di depan banyak teman dan keluarga, harus memberikan penjelasan. Supaya semuanya bisa melihat. Pemimpin keluarga Lin. Sebenarnya orang seperti apa? Lin Chengqian. Biar semua orang lihat wajah aslimu. Berisik. Di depan pintu kamar aku dan Wanta ngapain? Ada apa di dalam? Lin Chengqian. Kamu kok ada di sini? Bukannya kamu. Harusnya aku di mana? Kalau orang di tempat tidur bukan Lin Chengqian, siapa yang ada di tempat tidur sekarang? Mungkinkah itu Zikun? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Aku juga ingin tahu. Siapa yang berani di kamar utama Lin Chengqian melakukan tindakan tercela ini? Ini bukan hanya menghina nama baik keluarga Lin, tapi juga merusak pesta 100 hari putriku. Pengurus Wang. Tuan. Buka. Tidak boleh buka. Lin Chengqian, kamu tidak boleh. Tarik dia. Ya, Ah, Zikun, kenapa bisa kamu? Zikun, kenapa bisa kamu? Sialan kamu, Lin Zikun. Berani sekali melakukan hal memalukan ini pada hari spesial perayaan 100 hari putriku Yi. Ini bukan hanya penghinaan bagi Lin Chengqian, tapi juga pelecehan terhadap putri Yi. Tindakannya bisa dihukum, hatinya harus dihukum. Pengurus Wang. Tuan. Mulai sekarang. Lin Zikun dan istrinya Zhang Manli serta keluarga putus hubungan dengan Lin Chengqian dan keluarga Lin di ibu kota, tidak ada hubungan lagi. Di dalam grup Lin, semua saham, opsi, dan jabatan Lin Zikun segera dibuat nol, menunggu pengecekan. Ya Tuan. Keluarga inisial menghasilkan orang seperti ini. Merusak pandangan kalian, juga mengotori hari bahagia putri saya. Pesta selesai di sini. Terima kasih atas niat baik, Lin paham. Pengurus Wang. Antar tamu. Para tamu terhormat, silakan lewat sini. Habis sudah. Sekarang sudah sampai di babak. Paman kedua membawa orang masuk ke kamar tidur, menangkap basah. Setelah itu, ayahku kehilangan reputasi dan posisi CEO hilang. Kunsi Emaku. Pesawat jet, Raja Neraka, kau penipu. Katanya bakal menang tanpa usaha. Susah payah, kasih aku aja. Ayo sayang. Kamu ngapain sih? Sayang Yi, Mama mau bilang sama kamu, baru saja terjadi skandal besar. Paman kedua kamu, Dengan wanita bernama Lisa. tertangkap basah di kamar utama. Paman kedua, Kamar utama. apa yang terjadi dengan alur cerita ini? Apakah naskahnya kebalik? Paman kedua, kamar utama. Ada masalah dengan alur cerita, naskah kebalik? Paman kedua memalukan. Dia melakukan keburukan di acara penting seperti pesta 100 hari kamu. Ayahmu sangat marah sampai memutuskan hubungan dengannya dan mengusirnya.
Tidak ada lagi yang mengganggu bayi kami. Balikan situasi yang mengejutkan. Paman kedua terjebak di lubang. Wah, aku tidak melakukan apa-apa, bersantai makan buah, krisis teratasi. Rasanya enak sekali. Ini benar-benar kemenangan tanpa Raja Neraka memang tidak kunci emas aman, kartu hitam dan pesawat aman. Paman kedua, bodoh amat. Mau mencelakai ayahku sih. Lihat, senangnya si kecil Yi. Anak pintar. Yi sayang, bintang keberuntungan keluarga kita. Kita sekeluarga berkumpul jalani hidup tenang. Bagus. Wantang, Yi, ke ruang istirahat tunggu. Tunggu aku di ruang istirahat dengan mama ya. Ayo pergi. Halo Paklin. Silakan duduk semuanya. Kumpulkan kalian untuk memberitahu satu hal. Lin Zikun berperilaku buruk kemarin malam di pesta putriku, melakukan hal tercela di rumahku. Saya sudah mengusir dia dari keluarga Lin, memutuskan hubungan. Kami semua sudah dengar. Tindakan Lin Zikun memalukan bagi keluarga Lin, saya mendukung keputusanmu. Benar, perilakunya memalukan reputasi keluarga. Ini sudah merusak reputasi kelompok, harus dihukum keras. Maka saya usulkan, segera pecat Lin Zikun dari semua posisinya di grup Lin. Bekukan semua saham dan keuntungannya. Silakan semua memberi suara. Baik. Sekretaris Wang, catat keputusan. Tunggu sebentar. Saya tidak setuju. Maaf semua. Ibu, kenapa Anda datang? Cheng Qian Zikun adalah adik kandangmu. Kamu malah memecatnya dan bekukan sahamnya. Apa kamu mau bertarung dengan saudaramu? Bu, kemarin semua orang melihat Lin Zikun melakukan perbuatan tercela di dalam kamar utama rumah kami pada pesta syukuran 100 hari putriku. Bukankah ini menghina Yi dan merusak reputasi grup Lin? Bu, kakak memfitnah saya. Wanita itu menggoda saya. Saya hanya hilang akal sejenak. Ia hanya hilang akal, sebagai kakak, bukankah seharusnya kau menutupinya? Malah menusuknya dari belakang. Membuat semua orang tahu. Apakah hatimu terbuat dari batu? Bu, bertahun-tahun, apakah dia kekurangan tindakan konyol? Penggelapan dana. Proyek merugi, mengganggu karyawan perempuan, bukankah semua itu saya yang membereskannya? Anggap dia saudara, sudah beri kesempatan. Tapi dia malah di pesta 100 hari putriku, di rumahku sendiri. Ini bukan kebodohan. Ini tantangan, ini provokasi. Tak peduli dia muda. Siapa tak pernah salah, kamu kakaknya, maklumi dan terima. Kamu cemburu padanya, takut dia mengancam posisimu. Hari ini kamu harus kembalikan posisinya, dan proyek Jinding di timur kota harus diberikan pada Zikun. Biarkan dia menebus kesalahannya. Bu. Jinding adalah proyek grup 3 tahun ke depan. Berikan pada. Tahu apa artinya ini, kan? Pejinggen. Berani sekali kau membantahku. Bu. Kenapa dari kecil sampai besar, benar atau salah, kau selalu membela dia? Menghukumku dengan keras. Kenapa? Karena wanita tua ini. Dia bikin ibu kandang ayah. Dia pasangan yang naik pangkat. Dia memaksa hingga ibu kandung ayah meninggal melahirkan. Papa sudah meninggal setelah lahir. Dia memihak anak kandungnya, Lin Zikun, dan menekan papa dari istri pertama. Apa? Emma, barang antik itu bukan aku yang pecahkan, itu Zikun. Kamu masih memfitnah Zikun di sini? Berlutat. Emma, sungguh bukan aku. Berlutat. Berlutut sampai mengaku salah. Biarkan Zikun menangani proyek Cengkian, dia perlu pengalaman. Proyek sisi barat kota rugi 7 miliar. Dia adikmu, tidak bisakah mengalah sedikit? Oh jadi begitu, pantas saja kau anggap aku tak berharga. Ternyata ingin peras habis darahku untuk beri makan anak kandungmu. Chen. Proyek Jinding ini biar Zikun yang kerjakan. Sebagai anak sulung keluarga Lin, ini kewajibanmu. Benar, ibu sudah bilang begitu. Tenang saja. Aku pasti bikin Jinding jadi proyek sukses untuk perusahaan kita. Kakak, kamu bisa tenang aja. Memberi proyek padaku, bermimpi. Dapat uang banyak, paman kedua bermimpi. Di bawah tanah di Jinding ada masalah geologi serius, tak bisa bangun gedung tinggi. Dulu, Lin Corporation invest besar-besaran, tapi semuanya habis sia-sia. Akhirnya pasti berakhir bangkrut dan terbengkalai. Masalah geologi, bangkrut tidak selesai.
Dengan Lin Zikun, jika kamu ingin sekali merebut proyek Jinding, maka aku berikan padamu. Biarkan kamu merasakan jatuhnya sampai hancur berkeping-keping. Baik. Aku kasih padanya. Karena ibu bersikeras memberikan proyek Jinding kepada Zikun, maka aku beri padanya. Kakak, kamu serius? Zikun, kerja baik jangan mengecewakanmu. Namun aku, Lin Chengqian, segera mundur dari semua jabatan presiden dan dewan direksi grup Lin. Mulai segera. Pak Lin, Lin Group tidak bisa tanpamu. Iya, pikirkan baik-baik, Pak Lin. Apa maksudmu ini? Mundur, bagus sekali. Dia pergi, Lin Group jadi milikku. Kakak, jangan marah. Aku tahu kamu kesal, tapi ibu melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Jangan ngambek begitu. Tidak tahu. Dikira kamu melawan ibu. Benar, anak perempuan licik itu selalu melawan aku. Bagaimanapun sekering Lin Group sangat kuat. Ini saat tepat mengeluarkan Lin Chengqian. Semuanya di keluarga Lin hanya milik Zikun. Karena kamu bersikeras, aku tidak akan menghalangi. Lakukan serah terima, segera keluar dari perusahaan. Zikun, mulai sekarang kamu adalah presiden Lin Group. Mama, kakak, para pemegang saham, ayo duduk. Duduklah, duduk. Tenang saja, proyek Jinding akan saya kerjakan dengan sepenuh hati. Akan menjadi tonggak baru bagi perusahaan Lin. Di tangan saya, pasti akan semakin berkembang. HMPH. Asal kamu tidak menyesal saja. Menyesal? Saya tidak akan menyesal. Yang penting, kakak jangan sampai menyesal. Lin Chengqian. Saya ingin lihat bagaimana kamu tanpa dukungan keluarga Lin akan jadi seperti apa. Tidak perlu kamu khawatirkan. Para pemegang saham. Lin Chengqian berjanji dalam 3 hari akan mendirikan perusahaan baru. Jika kalian percaya integritas dan kemampuan saya, yang bersedia maju bersama, saya akan memenuhinya dengan sepenuh hati, membangun sebuah kerajaan bisnis yang tidak kalah dengan hari ini, bahkan melampaui Linko, Ruoi Group. Kakak, apa kau sedang bermimpi? Siapa yang akan meninggalkan Linko, yang sudah mapan? Untuk bergabung perusahaan barumu, memulai dari awal. Sebesar ini dibiarkan saja. Aduh, kakak. Bagaimana kalau sekarang kamu minta maaf padaku, mohon karena kita pernah jadi saudara. Bukan berarti aku nggak bisa kasih kamu posisi nyaman di Lin Group. PK Lin, saya percaya sama Anda, saya ikut Anda. Saya juga ikut. Kalau Lin Group kehilangan Pak Lin, itu seperti kapal bocor yang bakal tenggelam. Hitung saya 1 orang. Pak Lin, kami cuma percaya pada Anda. Pak Lin, saya juga ikut Anda. Kalian hila, dia Lin Chengqian. Sekarang dia bos tanpa pasukan. Apa untungnya ikut sama dia? Terima kasih semuanya. Kita pergi. Jangan pergi. Hai, kembali. Biar pergi. Bodoh nggak punya mata, udah pergi jangan harap balik lagi. Selama ada aku, Lin Zikun, perusahaan Lin hanya akan lebih baik. Lihat saja nanti. Ayo Bu. Lin Chengqian, kamu sudah bilang di pertemuan grup bahwa kamu akan memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Kamu masih punya muka tinggal di rumah Lin ini. Kalau tahu diri, cepat kemasi barang-barangmu yang rusak itu. Pergi dari sini. Kenapa masih bengong? Masuk. Kemas semua barang milik keluarga Lin Chengqian untukku, buang semua, jangan ada yang tersisa. Lin Zikun, kata-kata yang sama kukembalikan padamu. Kurang ajar, mau apa kalian? Mau memberontak? Kamu tidak tahu siapa sekarang yang jadi presiden perusahaan Lin? Siapa tuan rumah dari keluarga Lin ini? Tuan muda kedua. Oh tidak, Tuan Lin. Saya pikir Anda salah. Rumah ini termasuk tanahnya. Ini emas pertama Tuan muda saat mulai bisnis. Dibeli penuh kontan atas namanya. Aset pribadi miliknya. Bukan milik grup Lin dan bukan milik Anda.
Jadi yang harus berkemas pergi adalah Anda dan Nyonya Yo ini. Apa itu tidak mungkin? Rumah ini jelas adalah warisan keluarga Lin. Ibu cepat katakan sesuatu. Chengqian rumah ini. Pengawal mengantar keluar. Berani kalian. Saya sekarang Direktur Lines. Ayo. Bu, tolong urus dia. Lin Chengqian anak duraka. Lepaskan aku. Wantang, Yi. Kita pulang, ya. Tonton baik-baik. Disinilah titik awal terbang tinggi kekaisaran Lin kami. Uang bukan kurang bagi saya, Lin Zikun. Kenakan bahan terbaik, sua pekerja terbaik. Siang malam terus bekerja. Pak Lin, dengan dukungan finansial yang kuat dari Anda, suksesnya Jinding pasti tidak terhindarkan. Saat itu, Anda pasti akan mendapatkan penghargaan tertinggi dalam buku prestasi. Ikut saya, Lin Zikuan, pasti akan hidup mewah. Tidak akan membuat kalian Bagus, bagus. Bukankah ini kakakku yang penuh ambisi? Orang-orang dari grup Rui akhirnya bahkan tidak memiliki tempat yang layak. Terpaksa berbisnis di pinggir jalan. Sungguh menyedihkan sampai membuat orang merasa kasihan. Ayo. Denda mereka di sini. Aku pikir siapa? Bukankah ini Direktur Lin dari grup Rui yang pasti akan melampaui perusahaan Lin kami? Wah, Direktur Lin. Kantormu ini sangat merakyat ya. Bro, Seandainya tahu bakal begini, nggak usah begitu. Dulu kamu tetap di Lin. Bantu-bantu saya. Sekarang tidak perlu bawa anak minum kopi murahan di tempat begini. Orang bodoh itu lagi meloncat-loncat, ketawa seperti ayam hutan. Jinding akan segera meledak. Kenapa? Sekarang tahu rasanya meninggalkan pohon besar Lin. Rasanya nggak enak kan? Pasti menyesal setengah mati. Tapi sayangnya sudah terlambat. Sekarang jika berlutut memohon padaku, keluarga Lin juga tak ada tempat untukmu hahaha. Ayah benar-benar keren, tidak pedulikan dia. kamu. Lin Chengqian. Tidak dengar aku bicara? Bos Lin, kejadian buruk. Proyek Jinding menghadapi masalah besar. Apa? Omong kosong. Masalah apa? Aku baru inspeksi, proyek itu berjalan baik. Serius, lihat pengumuman di situs web Biro Geologi. Mereka bilang di bawah Jinding itu semua gua dan sungai bawah tanah, tidak bisa dibangun apapun. Gedung tinggi dan bank sekarang sudah mengumumkan. Mengakhiri semua pinjaman. Semua mitra mengirim surat ingin membatalkan dan menagih pembayaran. Semua selesai, Pak Lin. Lalu puluhan miliar yang kita investasikan. Semua hilang sia-sia. Tidak, ini tidak mungkin. HMPH. Semoga kamu tidak menyesal. Ini semua karena kamu, Lin Chengqian. Kamu tahu proyek ini bermasalah, sengaja buat perangkap aku jatuh. Kamu yang terlalu bodoh. Bodoh. Kamu. Boss Lin, Boss Lin, Boss Lin. Konfirmasi terakhir, grup Lin telah diputuskan bangkrut dan dilikuidasi secara resmi oleh bank. Seluruh aset atas nama pribadi Lin Zikun telah dibekukan. Dia sekarang terlunta-lunta di jalan dan sudah gila. Nasibnya hari ini adalah akibat dari kekusan dan niat buruknya di masa lalu. Hanya saja mereka yang tidak bersalah ikut terjerat karenanya. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu bahwa Rui akan mengutamakan merekrut mantan anggota inti tim Lin. Asal mereka kelakuannya. Dosa Lin Zikun tidak seharusnya ditanggung oleh mereka. Chengqian. Asyik-asyik. Paman jahat jadi gelandangan. Pesawat pribadi saya, kastil putri saya, semuanya aman. Inilah kehidupan yang seharusnya dijalani, makan dan tidur, bangun menjual imut dapat hadiah, tidak perlu khawatir. Ayah ibu bekerja menghidupi keluarga. Saya bertanggung jawab tampil cantik dan menang mudah, kehidupan akhirnya resmi dimulai.